Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, segala hormat kami persembahkan hanya kepadamu. Sungguh besar kasih dan setiamu kepada kami, umat yang berdosa ini. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Kembali kami datang mengucapkan syukur untuk hari baru yang boleh kami masuki kembali. Dan sekarang kami mau mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar iman kami selalu bertumbuh. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami untuk memahami firman-Mu ini. Inilah seruan permohonan dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 41 ayat 2-3a. Saya akan membacakannya untuk kita. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Jangan pelit menolong orang yang lemah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, timbulnya masalah di bidang ekonomi di samping masalah kesehatan selama masa pandemi sejak tahun 2020 tidak dapat dihindari. Menurut data yang dipublikasikan pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Badan Pusat Statistik BPS, diketahui bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan metode Gini rasio pada posisi bulan September 2021, Gini rasio Indonesia berada di angka 0,381. Dengan kesimpulan dari laporan tersebut bahwa telah terjadi penurunan tingkat ketimpangan dibandingkan bulan Maret 2021. Gini rasio negara kita masih termasuk pada kategori penyimpangan rendah. Walau lebih rendah, masih ada jurang lebar antara orang miskin dan orang kaya Indonesia. Tetapi ada perbaikan angka yang terus ditunjukkan, memberikan optimisme bagi kita. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari peran penting pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi yang merakyat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia dilahirkan dengan segala perbedaannya. Ada yang memiliki kelebihan dan ada juga yang mempunyai kelemahan. Perbedaan secara intelektual, perbedaan secara fisik, perbedaan mental, perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan lingkungan, perbedaan pendidikan, perbedaan kesempatan, dan masih banyak lagi perbedaan yang pada akhirnya membedakan masing-masing individu di dalam menjalani kehidupannya. Secara ekonomi bisa kita kategorikan menjadi golongan yang tidak mampu dan golongan yang mampu. Secara fisik dan psikologis menjadi orang yang kuat dan orang yang lemah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan pemazmur adalah tentang sebuah pengajaran akan buah dari sikap hati kita, buah dari kehidupan kesalehan kita yang memperhatikan orang-orang yang lemah. Dikatakan bahwa yang memperhatikan orang lemah, maka Tuhan akan meluputkan pada waktu celaka, melindungi dan memelihara nyawanya, sehingga disebut berbahagia di bumi. Kita diajarkan untuk mau memperhatikan orang-orang yang lemah. Ada janji Allah di dalamnya. Pada Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hal yang sangat ditekankan di sini adalah bahwa kita haruslah mengambil posisi sebagai orang yang memberikan perhatian. Kita memperhatikan orang lemah. Kita mengulurkan tangan bagi orang lemah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika demikian pengajarannya, apakah yang telah kita lakukan selama ini? Apakah justru kita menempatkan diri sebagai orang yang seharusnya diperhatikan hidupnya, yang berada pada posisi yang lemah? Kita merengek minta diperhatikan, minta dikasihani, Ataukah ternyata selama ini kita telah memberikan perhatian
Justru hanya kepada orang-orang yang kuat, orang-orang penting yang kita sanjung, yang kita sapa dengan ramah. Hanya karena ada keinginan atau kepentingan kita di balik sikap itu, atau karena kita menggantungkan harapan kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak melulu hanya masalah ekonomi. Di sekeliling kita ada banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Mereka yang karena kelemahan dan kekurangannya tidak seberuntung kita yang mempunyai kelebihan, kebebasan finansial, kekuatan berpikir yang mampu mengeluarkan ide-ide pengembangan dan lain-lain. Ada para janda, para fakir miskin, anak-anak yatim piatu dan terlantar, lansia di panti jompo, tunawisma, pengangguran, orang sakit, orang dalam pergumulan berat, dan lain-lain, kondisi orang yang membutuhkan perhatian kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita bukanlah orang kuat yang memberikan perhatian kepada orang yang lemah, tetapi kita adalah orang yang sama lemahnya, yang dikuatkan oleh Tuhan, yang berbelas kasih, sehingga mampu memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah lainnya. Melayani orang lemah sama dengan melayani Yesus. Di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, panggilan kita adalah untuk melayani, seperti yang diteladankan Yesus kepada kita di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Mari saudaraku, ada banyak cara baik menolong orang yang lemah. Saatnya telah tiba bagi kita untuk berbagi, memberikan perhatian bagi yang lemah, meringankan kesulitan orang lain yang membutuhkan pertolongan, ikut memberikan kontribusi bagi negara, agar jurang yang lebar antara yang miskin dan kaya, antara yang lemah dan yang kuat, bisa mulai diperkecil dengan adanya andil kita orang percaya. Biarlah kiranya kita diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita mampu memberikan perhatian bagi orang yang lemah. Jangan tahan dan jangan pelit menolong orang yang lemah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mau memberikan perhatian bagi orang yang lemah, orang yang kurang beruntung hidupnya. Ada banyak di sekitar kami yang selama ini terlupakan oleh kami, karena mata rohani kami yang tertutup tidak melihatnya. Semua itu hanya dikarenakan keegoisan dan sifat mementingkan diri sendiri yang kami tonjolkan. Kami yang hanya mau menyimpan berkat untuk diri sendiri dan bahkan menuntut orang untuk memperhatikan kami. Sungguh kami mengaku bersalah kepadamu. Ampunilah kesalahan kami ini. Ya Bapa, selanjutnya kami memohon Engkau memberikan kekuatan bagi kami, agar kami mampu memberikan perhatian bagi saudara-saudari kami yang lemah itu. Ajar kami melakukannya bukan untuk kesombongan, melainkan untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Berkatilah kami seluruh umat-Mu ini. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah firman yang kami dengar ini dapat kami aplikasikan sebenar-benarnya di hidup kami sebagai orang percaya. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.